kita ke saham pilihan ya. Berikut adalah data-data saham pilihan yang kami rangkum dari Mbak Rizka pada pagi hari ini. Ya, ada PTBA ya dengan rekomendasi buy on weakness dengan target price di 4.700 untuk short term, support di 4.310 dan juga resistance di 4.400. Sementara secara internasional sama rekomendasinya adalah buy on weakness dengan target price di 7.870 dengan target investasi medium term, support di 7.025 dan resistance di 7.300. Kemudian ada BBRI, rekomendasi buy dengan target price 5.200 dengan term investasi medium term, support di 4.490 dan resistance di 4.620. Kemudian ada Adaro dengan rekomendasi trading buy dengan target price 4.400, short term saja, support di 3.900 dan juga resistance di 4.040. Ada PTB dan juga Adaro dengan rekomendasi yang cukup berbeda, tapi Anda sempat menyampaikan secara proyeksi saham-saham yang berbasis batu bara masih menarik untuk dikoleksi, tapi mungkin strategi investasinya cukup custom begitu ya, tergantung pergerakan harga dari saham secara teknikal dan juga fundamentalnya. Kita ke buy on weakness terlebih dahulu untuk PTBA short term saja. Analisa lengkapnya seperti apa Mbak Rizka? Iya, untuk saham PTBA sendiri, saya melihat ini masih ada potensi penguatan karena saat ini juga walaupun kemarin ditutup melemah, namun masih berada di posisi uptrend dan saat ini bergerak di atas MA20 dengan histogram MACD-nya yang memang sudah mulai melemah, tapi ini masih ada potensi penguatan lanjutan. Penguatan untuk PTBA sendiri, ini target price saya ada di 4.700. Dengan level supportnya di 4.310 dan resistennya 4.400. Dan sementara kalau untuk Adaro di sini juga ini masih cukup kuat juga. Ini MACD-nya positif, RSI-nya kuat, dan kalau kita lihat dari sisi stokastik sudah oversold. Jadi ini berpotensi akan untuk golden cross, sehingga baik PTBA maupun Adaro ini cukup baik untuk kita lakukan investasi dalam jangka pendek. Namun targetnya memang berbeda, di mana Adaro targetnya di sini adalah 4.400 dengan level supportnya 3.900 dan resistennya di 4.040. Oke. Itu dia untuk PTBA dan juga Adaro. Kalau PTBA ini lebih menarik beli di harga bawah ketika ada penurunan, serok lagi gitu ya. Kalau untuk Adaro ini bisa untuk trading buy, target price-nya short term 44. Bagaimana dengan Astra dan juga BBRI, dua saham big caps lainnya? Kita ke saham lainnya, Wiki ya. Betul, saham lainnya yang Anda rekomendasikan tadi diantaranya adalah ada perbankan begitu ya? BBRI dan BBRI Astra. dan Astra. Kita ke BBRI terlebih dahulu, silakan Mbak Rizka. Untuk BBRI saya melihat memang saat ini selain sektor pertambangan, ini sektor perbankan dan aneka industri ini juga saya rekomendasikan untuk sebagai salah satu sektor yang memang prospektif dalam tahun ini. Kita melihat bahwa untuk perbankan sendiri saat ini pencapaian dari sisi kinerjanya juga cukup baik. Kemudian kalau kita lihat dari sisi teknikal untuk BBRI, ini BBRI dari sisi stokastiknya berpotensi membentuk golden cross dengan RSI yang saat ini kuat dengan histogram MACD-nya positif, sehingga kalau untuk saham BBRI ini adalah cocok untuk medium to long term untuk saham BBRI dengan target price-nya di 5.200. Ini level yang bisa diperhatikan, yaitu level support di 4.490 dan level resistennya di 4.620. Oke, dengan target price di 5.200 ya, harga terakhir di 4.580 atau sekarang sudah tembus ke level 4.600. Melihat pola pergerakan dari BRI sendiri, Mbak Rizka, di perdagangan kemarin begitu ya. Nah, secara strategi investasi, apakah masih kemudian nunggu untuk terjadi koreksi terlebih dahulu atau harga sekarang sudah cukup menarik? Ya, kalau saya melihat BBRI, kita bisa ambil buy on weakness. Jadi kita tunggu koreksi terlebih dahulu dengan level yang bisa diperhatikan nanti di sekitar untuk BBRI itu ada di level 4.550 sampai dengan 4.580. Itu adalah level untuk kita bisa beli BBRI.
Oke. Jadi bisa diperhatikan. Kalau Astra bagaimana? Iya, untuk Astra sendiri ini juga masih cukup baik dari sisi kinerjanya, kemudian dari sisi teknikalnya ini juga masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan dengan target price Astra itu 7.870. Jadi untuk Astra dan BBRI ini cocok untuk kita simpan dalam medium to long term. Dengan level support Astra itu 7.025 dan resistennya di 7.300. Oke, kalau yang tertarik agak medium, agak-agak panjang gitu ya, medium to long, ya masih banking BBRI dan juga ASII, rekomendasi dari Ibu Rizka. Kalau yang short term PTBA dan juga ada Adaro atau emiten-emiten tambang batu bara gitu ya. Baik, Ya. kita akan beralih ke informasi yang juga tidak kalah menarik terkait dengan Pertamina Geothermal atau PGE itu ya, berencana akan IPO. Ini memang sudah isunya udah lama bahwa sudah masuk dalam pipeline. Tapi kapan IPO-nya ini kan belum diumumkan oleh bursa. Rencananya atau kabar-kabar yang berseliweran itu adalah Oktober, tapi bukan itu yang menjadi poin. Seberapa menarik Pertamina Geothermal karena ini kan nilai emisinya triliunan gitu ya. Apakah ini layak untuk ditunggu, Ibu Rizka? Iya, saya melihat bahwa Pertamina Geothermal juga ini layak untuk kita tunggu. Kenapa? Karena PGE ini akan merupakan emiten pertama yang memiliki kegiatan usaha di bidang pembangkit listrik panas bumi. Selain itu, kalau kita lihat untuk PGE ini walaupun masih berdiri masih belum cukup lama ya di tahun 2006, tapi dari sisi sektoralnya, PGE merupakan perusahaan pembangkit listrik panas bumi yang terbesar di dunia dari sisi kapasitas terpasang. Sehingga saya lihat potensi IPO ini bisa dicermati dengan kita juga memperhatikan dari sisi nanti adalah penggunaan dana dari PGE sendiri ini lebih fokus kemana? Karena rencana IPO dari PGE ini kan lebih kepada mengembangkan bisnis panas bumi, khususnya Pertamina dan Indonesia secara umum. Kurang lebih seperti itu, Mbak Prisa. Baik, secara fundamental dinilai cukup menarik, jadi momennya tinggal ditunggu saja begitu ya. Ketika masuk masa penawaran, em, boleh antri ya Ibu Rizka ya? Iya, ini kita bisa antri untuk saham Pertamina Geothermal ini. Oke, itu dia pemirsa ya saran terkait dengan IPO PGE. Oke, kita akan ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana menunggu data neraca perdagangan Indonesia rilis. IHSG terbang lagi Bu Rizka 0,82%, 37335. Ini bisa dibilang open gap. Iya, ini IHSG, iya bisa kita lihat juga ini open gap ya, karena tadi waktu harga pembukaannya udah langsung di 7.311. Ini tentunya juga kalau kita lihat dari sisi optimisme pelaku pasar ini masih cukup baik terhadap saham IHSG sendiri ya, saham Indonesia ini sangat diminati karena kalau kita lihat ini hari ini cukup atraktif dari sisi pembukaannya. Baik, oke. Jika dilihat dari apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat, ada data inflasi dan ini juga mencuatkan kemungkinan bahwa kemudian The Fed akan meningkatkan suku bunga acuannya cukup agresif begitu. Nah, untuk investor di dalam negeri apa yang perlu diantisipasi? Tentu saja melihat dari berbagai indikator pendukung dan juga pemberat dari pergerakan IHSG, Mbak Rizka. Iya, kalau melihat inflasi di US, ini kalau kita lihat pada bulan Agustus kemarin kan sudah mulai melandai ya, di mana kemarin inflasi tahunannya itu sudah membaik di level 8,3%, dibandingkan dengan yang menjadi sebelumnya yang menjadi kekhawatiran adalah laju inflasinya di 9,1% pada bulan Juni. Jadi dengan kenaikan suku bunga The Fed sebelumnya 75 basis point, ini terlihat bahwa ini mampu meredakan kenaikan harga di US sendiri. Jadi walaupun nanti masih ada potensi kenaikan suku bunga US
di pekan depan atau mungkin sampai akhir tahun ini ada potensi kenaikan, ini memang menimbulkan ketidakpastian. Tapi ketidakpastian ini juga saya lihat hanya sementara ya, karena kita lihat kemarin bahwa setelah The Fed menaikkan suku bunga, IHSG kembali mencatat penguatan. Karena yang menjadi concern dari investor saat ini lebih kepada fundamental dari Indonesia sendiri. Perekonomian Indonesia ini relatif stabil sehingga jadi daya tarik untuk investor. Apalagi saham-saham komoditas juga masih panas gitu ya. Dan kemarin minyak mengalami kenaikan sekitar 1%. Kita lihat sejauh mana ini memberikan trigger untuk penguatan IHSG pagi ini. Di mana IHSG pemirsa beberapa menit yang lalu dibuka naik 0,82%, 7.337. Jakarta Islamic Index naik 1,11% di 634 dan LQ45 naik 1,01%. Ya, berikutnya adalah saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah ada BBCA, BBRI, kemudian Pegas dan juga Bumi dengan penguatan masing-masing 1,18%, 0,66%, 2,17%, dan 1,53%. Saham yang menjadi top losers rata-rata lebih ke saham second dan third liner. Ada PANI turun 2,62%, Buka 0,7%, Raja turun 0,85%, dan ASA turun 6,57%. Berbicara mengenai batu bara, karena memang ini dilihat dari gainers based on persentase, didominasi masih batu bara, ada Indi, TMG, kemudian saham-saham energi misalnya yang berkaitan dengan energi ada Medco, Akra, Harum, Adaro, Bumi tadi juga. Tips untuk kondisi market saat ini bagaimana Ibu Rizka? Iya, tips untuk kondisi market saat ini kita ambil peluang dari kenaikan sektoral, khususnya saat ini terjadi kenaikan harga-harga di sektor pertambangan, batu bara, kemudian juga harga minyak. Ini layak untuk kita cermati, mengambil potensi atau beli dalam jangka, saya bilang jangka pendek untuk saham-saham yang kenaikannya ini berdasarkan hanya per siklus ya. Kemudian kalau kita lihat secara jangka panjang ini juga kita sudah bisa mulai masuk. Ini dari yang sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan bahwa kita bisa masuk ke sektor perbankan, kemudian juga otomotif, telekomunikasi. Ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita yang baik. Jadi fundamental itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita sesuaikan dari sisi teknikalnya, dan juga ini kembali lagi kepada masing-masing investor, apakah kita mengharapkan memang dalam investasi dalam jangka pendek atau panjang. Ketika kita mengharapkan investasi jangka pendek, ini tentunya kita tidak terlalu memperhatikan mengenai dividen. Tapi ketika untuk jangka panjang, kita tentu harus memperhatikan dari sisi dividen payout ratio itu sendiri. Sehingga kita mendapatkan bukan hanya dari sisi capital gain, tapi juga dari sisi dividen itu sendiri. Oke, berarti bisa dua keranjang saat ini ya, yang satu untuk kita trading, yang satu untuk mengumpulkan saham sektor-sektor lain yang sedang murah dan masih ada potensi kan berbalik arah mengalami kepenguatan, karena kan di Bursa Efek Indonesia itu sektoral akan berdiversifikasi, nggak mungkin komoditas terus gitu ya. Ya, betul sekali. Dan untuk saham yang cukup menarik perhatian di top losers adalah Asha yang melemah 6,57%, untuk Cilacap Samudra Fishing Industry TBK sendiri secara trading mungkin ini ada yang bisa dimanfaatkan nggak Mbak Rizka? Untuk Asha ya? Ya. Bentar, untuk Asha saya lihat saat ini jangan dulu untuk Asha, karena ini masih cukup riskan ya, dengan kalau kita lihat sisi tren pergerakannya juga, dan market cap-nya juga ya agak relatif hati-hati untuk Asha. Oke. Baik, terima kasih Bu Rizka atas sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah, dan kita tunggu saja arah IHSG akan seperti apa. Kalau turun ya buy on weakness, kalau masih menguat maintain gain yang sudah Anda peroleh, dan mungkin bisa beralih ke saham-saham yang memang potensinya masih menarik gitu ya. Baik, Mbak Rizka terima kasih, sampai jumpa.